Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjut sekarang ngaji risalah Ja'a Zaidun. Diingat-ingat ya, untuk kita risalah Ja'a Zaidun adalah karangan Syekh Zaini Dahlan yang mensarai di dunia. Itu termasuk guru saya pun sanadnya nyambung ke beliau. Oh gitu ya. Kalian ngaji sama saya sama, sanadnya nyambung berarti. Baik, kita awali dengan membaca umul kitab Suratul Fatihah. Kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para alif, para musanib. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barakah untuk kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila hadratis sultanil auliya As-Syaikh Abdul Qadir Jalani Ketua Sabah Wajib Pencamai Wali Songo Pesan Bakhalil Bangkalan Madura Mbak Simatari Jombang Ki Abdul Rahmat Ki Asal Samsul Arifin Siki Bondo Wa Ilaro Mbak Hamid Pasuruan Mbak Surga Surgi Mbak Selaga Mbak Kota Mbak Gede Mbak Sakarutin Mbak Soleh Semendi Pasuruan Usan Ilaro Ki Mahal Sidik Jember Habib Soleh Tanggul Usan Ilaro Mbak Hasan Ginggong. Kemarin saya lewat, cuman gak jarah. Mbak Hasan Ginggong ini wilayah daerah Probolinggo, termasuk ulama karismatik yang ada di Pulau Jawa lah. Uson Ilaro Mbak Isri Mustafa, Mbak Maksum, Mbak Maimun Zuber Rembang. Uson Ilaro Mbak Ahmad Mutamakin, Mbak Tula Salam, Mbak Sar Mahfud, Mbak Muhammadin Bondoan, Kiai Abdullah Rifai, bacanya Salamah, semua guru-guru saya dari Kajen dan sekitarnya. Wana khususan Ilaro Mbak Yasin Bareng, Mbak Arwani, Mbak Turehan, Mbak Makmun, Mbak Anwar, Mbak Ali, Mbak Matoni, Mbak Karido Kadir, Mbak Jasman Sakroni, Son Ilaro Mbak Soleh Darat Semarang, Huson Ilaro Mbak Amir Pekalongan, Huson Ilaro Ki Yusuf Garut, Yusuf Baujiri Garut, Syekh Yusuf Sumedang, Wana Huson Ilaro Ki Ilyas Rukiat, Ki Rukiat, Anjingan Khair Afandi Tasikmalaya, Mama Falak Pegintongan, Wa Ilaro Ki Aang Noh, Ki Ahmad Syatibi Cianjur, Abu Yadimiyati Banten, semua orang-orang tua kita, guru-guru kita yang difatihai oleh para guru kita, mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah untuk kita semua. Semua donatur al-aziz senantiasa dikasih kemurahan rezeki, kelancaran rezeki, apapun yang menjadi niat dan tujuannya senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Sekarang halaman 11 paling atas yang pas tengah itu, maksudnya tengah-tengah garis ya. Wa ghairut tabi'iyyi wa qasamuhu ila lazimin wa wajibin wa jaizin. Oke, kamu mendiri siap? Udah bismillah yuk. Dan bermula lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak. Wa ghairut tabi'iyyi dan bermula lainnya tabi'i Qasamuhu tasdidnya. Qasamuhu itu Yuk, membagi
No, biar dipakai bocil. Membagi siapa ulama. Siapa kurro? Halaman 11 kan ada kurro. Siapa kurro? Pada. Tahu kurro kan? Ulama-ulama yang ahli membaca Al-Quran, kurro namanya. Pada waru tabi'i. Ila lazimin, pada mad lazim, wa wajibin dan mad wajib, wa jaizin dan mad jaiz. Fal lazimu, maka bermula mad lazim, huwa ya mad lazim, allazi itu mad, yaji'u yang datang apa allazi. Udah, nanti fa'ilnya harful mad di belakangnya terus. Yaji'u yang datang fi kalimatihi, dalam kalimatnya allazi, atau kalimataihi atau dua kalimatnya allazi, ba'da harfil maddi, di dalam setelah huruf mad. Apa yang yaji'u? Harful maddi, huruf mad, harfun sakinun. Apa harfun sakinun? Huruf yang sukun. Waslan, karena menyambung, hal yang menyambung. Wawakopan, dan hale wakop. Payamuddu, payumaddu, maka dibaca panjang. Payumaddu, maka dibaca panjang. Dibaca panjang atau dimatkan. Maksudnya dimatkan itu kan mat, dalam arti mat itu kan membaca panjang kan. Gitu loh, ayo. Maka dipanjangkan apa mad lazim biqadri alfaini, dengan biqadri apa yang benar? Kok alfaini? Masa dengan kadar 1000, 2000? Biqadri alfaini. Alifaini lah, sembarangan. Biqadri alifaini. Biqadri. Udah, ayo lanjut. Kenapa ini wifi? Ziyadatan, dengan tambah, alal madid tabi'i, atas mad tabi'i. Ya. Yuk, jangan ngebut. Saya jelasin. Sambil dengerin aja nggak apa-apa. Ini maksudnya gini. Tapi udah nggak apa-apa deh, baca deh. Nanti aja jelasinnya. Kagok soalnya. Fayakunu, maka ada apa mad lazim biqadri siti harokatin, dengan itu khobarnya yakunu, itu dengan kadar 6 harokat, beberapa harokat. Wazalika, dan bermula itu mad lazim yang jelas penjelasannya itu tadi, waladzi yaji'u fi kalimatihi au kalimataihi ba'da harfil mati harfun sakinun waslan wa waqfan, dan seterusnya. Wazalika, dan bermula itu mad lazim nahu dabbatin, itu seumpama lapad dabbatin, artinya binatang melata. Kan ayatnya aja itu. Ada ngapal lu? Gimana ayatnya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu dabbah ya. Waqaf, bukan. Itu makanya saya bilang waq. Gitu loh. Wa ma lahu min Allahi min waq. Gitu loh. Ini loh. Oh, gitu loh, ngerti? Ya kan? Ayo. Wal anna, ya, dan sekarang. Wasumia, dan dinamai apa mad lazim laziman, pada nama lazim. Wasumia, dan diberi nama apa tadi? Lazim, mad lazim. Ya, ini mad tadi. Gitu loh. Wasumia, dan dinamai apa mad laziman pada mad lazim. Lizawamihi, liluzumihi, karena tetapnya mad lazim anda jami'il qurra'i, di sisi seluruh
ahli baca Quran. Nah, ulama ahli qiraah. Lihat itu ada situ dulu dah, biar satu-satu tuntas. Ini berarti kan, itu kan kemarin belum dihapus kan? Nah, ngopi dulu lah, bismillah. Diperhatikan. Ini tajwid, memang kan kudu paham. Mat kan kemarin terbagi dua. Pertama mat tobi'i. Tobi itu kan wakak atau karakter. Yaitu mat yang ada pada diperhatikan. Udah. Habis wifi-nya kadang-kadang begitu nih, perhatikan. Jadi salah definisi tuh cocokkan dengan kaidah tajwid. Mat ghairut tobi'i kan kemarin mat terbagi dua, tobi dan ghairut tobi'i ya. Mat kemarin tobi udah dibahas. Sekarang ghairut tobi terbagi kesamuhu ila lazimin wa wajibin wa jaizin. Ada mat namanya lazim, ada mat namanya wajib, ada mat namanya jaiz. Itu garis besarnya. Dari itu falas karena lazim dulu. Apa itu mat lazim? Apa namanya, makanya mat lazim itu di ilmu tajwid kan ada mat lazim kilmi musakol ya kan, yang dalam satu kalimat tapi dibaca berat seperti waladhdallina. Perhatikan apa itu mat lazim. Wa huwal ladzi yaji'u fi kalimatihi aw kalimataihi ba'da harfil mati harfun sakinun waslan aw waqfan. Setelah kalimat atau dua kalimatnya terdapat huruf yang mati setelah huruf mat. Jadi ada huruf mat, diperhatikan. Ada huruf mat. Huruf mat kemarin apa? Alif jatuh setelah fathah, kasroh jatuh setelah iya jatuh setelah. Diperhatikan, jangan kengesan, aku serius ini. Ya sukun setelah kasroh, waw sukun jatuh setelah doma. Itu kan namanya mat. Mat tobi'i. Oke. Nah, setelah mat tadi ada huruf mati. Tasdid itu sama dengan mati kan. Nah, contohnya nih, udah nggak mau ditulis. Nih, ghair tobi secara garis besar terbagi tiga. Pertama mat lazim. Yang kedua nanti mat wajib. Yang ketiga nanti mat jaiz. Apa itu mat lazim? Ada huruf mat. Ini contohnya. Dolin. Ya kan? Ini loh. Makanya dol kenapa diginiin? Oh. Nih, alif saya buang dulu ininya udah. Spidol burs. Diperhatikan. Ini alif jatuh setelah fathah. Itu kan namanya mat. Berarti setelah itu ada huruf mati. Ini kan namanya alif huruf mat. Alif yang jatuh setelah fathah. Lam tasdid itu kan sama dengan sukun, huruf mati. Paham maksudnya? Sokhoh. Contoh yang lain, jabah. Oke? Nah, baik itu dibaca dolin, mau dibaca apa namanya langsung atau diwakofkan. Kalau contoh dalam kitab kan cuman tiga tadi. Dabah nih, dabah. Ini dah. Kan alif jatuh setelah fathah. Kan huruf mat namanya. Setelah ini bertemu dengan huruf yang mati. Ba tasdid.
itu kan asalnya sukun. Berarti kan? Dabah itu asalnya. Nih, asalnya dabibatun. Diidghamkan baknya menjadi satu, menjadi dabah. Terus baknya ditasdid. Lo ngerti gak? Oh, kan gitu kan? Nyambung. Paham kan? Itu namanya apa tadi? Mad lazim. Berapa? Nih. Kalau alif jatuh setelah fathah, kan mad tabi'i. Itu kemarin panjangnya berapa? Satu alif sama dengan dua harokat. Diperhatikan, jangan tengengesan, ngaji biar mudeng, biar paham. Maka kalau kalian ngajinya paham ya semangat. Nah, begitu bertemu dengan apa namanya huruf tasdid ini, yang di sini tasdid dah. Kalau bacanya di situ kan harfun sakinun, wakfan awas, pasangan gitu kan? Huruf yang mati. Tasdid itu diantaranya adalah huruf yang mati. Paham maksudnya? Karena harokat fathah yang ada pada dal dibaca panjang bertemu dengan alif langsung disambung dengan ba. Oke. Nah, panjangnya kalau versi di situ tadi sita harokat fayakunu biqadri sita harokat. 6 harokat sama dengan 3 alif. Jadi kalau kalian ngomong umpamanya belum ditasdid da, kalau da kan pendek, kalau ada alifnya kan da. Oke. Nah, ini bertemu dengan huruf yang mati, itu namanya mad lazim, baca 6 harokat. Dab, ngerti kan? Kalian itu aja. Dab, bah. Umpamanya dolin, umpamanya gak Quran, hanya do. Lu ya kan? Ini kan 2 harokat 1 alif. Kalau do kan begini, do pendek, nyambung nggak? Kalau dikasih alif, do kan panjangan. Nah, bertemu dengan lam, 6 harokat, dolin. Nyambung nggak? Paham nih? Cuma apa tadi namanya? Mad lazim. Lah ngaji nahwu ya kudu paham tajwidnya. Oke ya? Itu maksudnya. Fayumadu biqadri alifaini ziyadatan alamat tabi'i. Oh, mad tabi'i aja tadi kan 2 harokat sama dengan 1 alif kalau nguap ditutup. Paham? Kasih tahu berkali-kali belakang lu yuk, balik lu. Oke, akhirnya plus tadi bacaan lazimnya, maka ditambahin menjadi wadzalika biqadri sita harokat. Nyambung ya? Bisa dipahami nih? Ini dulu pahami. Oke, Mundiri paham? Lu Apri? Oke, lu siapa? Dre, paham nggak? Mau ngaji yang bener, kesehatan dijaga, jangan sakit-sakitan. Oke, lanjut. Wal wajibu dan bermula mad wajib. Wa ya mad wajib allazi itu mad yaji'u yang datang. Yang kelara kenceng suaranya. Yaji'u yang datang fi kalimatihi di dalam kalimatnya allazi ba'da harfil maddi di dalam setelah huruf mad. Apa hamzatun hamzah wa yakunani, perhatikan, dan ada apa huruf mad dan hamzah min kalimatin dari itu dari 1 kalimat, itu dari 1 kalimat. Wayu sama dan dinamai apa mad muttasilan pada muttasil. Ya muttasilan pada yang muttasil. Muttasil itu lu tahu nggak? Ittasala bahwa muttasil, perkara yang nyambung. Kudu paham bacanya.
Ayo. Tasilan pada perkara yang nyambung. Nah, Ya maksudnya perkara itu kan berarti huruf. Makanya mat wajib mutasil. Wajib ya mutasil. Kenapa? Dalam satu kalimat. Loh gitu loh. Ayo. nahu jaa itu seumpama Panjang jaa itu contohnya. nahu jaa itu seumpama lafaz jaa. Wabisu'i dan lafaz Kamu ada baknya? ada. Oh ya ya udah apa-apa kalau kita nggak ada wasu'u kalau ada baknya ya bisu'i ayo Wasi'i wasi'a diburui wasi'a dan lafaz si dijahati itu loh. Udah segitu dulu tuh perhatikan. Oh tapi tanggung ya udah lanjut dah ntar biar sekalian diri tanggung. Fa'in kana maka jika ada apa huruf mad dan hamzah Ya min kalimata ini itu dari dua kalimat. ya Sumia maka dinamai apa mad wajib bukan wajib apa mat aja mad munfasilan pada nama munfasil. Iya. Nahu Musa umiro. Musa amaro. Nahu, itu panjang kan Musa. Setelah sin itu kan ada alif. Alif bertemu hamzah, sila kakinya. Nahu Musa. Nah, kalau ngaji sila, jangan belonjoran, nggak boleh. Di depan guru nggak boleh. Taklim gitu ngajarinya. Ayo. Nahu Musa amaro. Nah. Itu semua lafaz Musa amaro. Iya. Wal qadi amaro. Dan lafaz ya artiin aja Musa bermula Musa amaro itu memerintahkan. Musa bermula Musa amaro itu memerintahkan. Wal qadi dan bermula hakim amaro itu memerintahkan. Siapa kodi kasih failnya. Tadi Musa aja kan saya antepin. Saya pikir ini bener salah juga. Ayo. Waqulu itu ayat. Waqulu amanna. Waqulu amanna. Waqulu dan katakanlah kalian semua amanna. Ya pada lafaz amanna beriman siapa kami itu menjadi contoh. Beriman siapa Qulu. Ya kan? Itu kan ada wawu dibaca sukun. Oke? Bertemu dengan hamzahnya amanna kan hamzah. Tapi dua kali kalimat yang berbeda. Oke, kalau ja'a su'a si'a. Lo ngerti? Itu huruf mat bertemu hamzah tapi satu kali kalimat namanya wajib makanya namanya wajib ya mutasil. Kalau ja itu nanti kalau di sini sebenarnya jaiz tapi fasil nyambung. Ayo. Wa hukmul muttasilu wa hukmul muttasili dan bermula hukum muttasil mad muttasil mad wajib muttasil allazi yaitu muttasil yamudu yumadu itu dibaca panjang apa muttasil dodol ya yumadu yang dibaca itu yang oh iya benar alazi yang wa hukmul kok ijunya ntar belakangan yumadu yang dibaca panjang apa alazi wujuban dengan wajib ziyadatan dengan tambahan alal ziyadatan dengan lebih gampangannya ziyadatan dengan lebih atau menambahi kok boleh cuma maksudnya lebih ayo ziyadatan dengan lebih alal madhab tabi'i atas kitabnya tabi'i majuan main dulu wahtalafu
dan berbeda siapa pendapat siapa ulama. Udah ganti apri lengkap legek baca kita mutola dulu. Bisa kan 2-3 malam libur, Jumat Sabtu Minggu ya kan, Senin masa nggak mutola ya Bre, yang benar. Waktalafu dan berbeda pendapat siapa ulama kuro fi qadri zalika di dalam kadarnya mat. Ya mat wajib tadi. Ayo perhatikan ini khilafnya di sini. Faqala maka berkata siapa Ibnu Umaru, siapa Ibnu Umar. Waqaluna dan berkata Faqala Abu Amrin. Setelah ro ada wawunya enggak? Iya. Nah, iya. Itu kitab kalian ganti itu faqalu kalian kan, wawunya dibuang. Faqala maka berkata siapa Ibnu Amrin, siapa Ibnu Amar. Waqaluna dan Imam Qalun nama orang. Waqaluna dan Imam Qalun, Wabnu Kasirin dan Imam Ibnu Kasir. Ya. Berkata miqdaro alifin wanisfin. Miqdaro alifin wanisfin dengan kadar alif dan dengan kadar satu. Tulis yang benar. Alifin di situ harokatin kalau perlu. Buktinya aja ada yang baca alfa ini. Iya kan? Biqadri alifin dengan kadar satu alif, wanisfin dan setengah alif. Satu alif setengah. Ilmu tajwid wajib paham kalian. Baca Quran dari sini patokannya. Ayo. Miqdari alifin wanisfin dengan kadar satu alif, wanisfin dan setengah. Nah, terjemahan bebasnya kadarnya satu alif setengah itu kalau kalau menurut pendapatnya Imam Abu Amr, Imam Qalun dan Imam Ibnu Katsir. Ayo lanjut. Wakila dan dikatakan apa yang kila alifin warub'in ai miqdaro atau miqdaru alifin warub'in, satu alif dan rub'in harokatin seperapat, pembandingnya nisfin. Kalau nisfin kan setengah, satu alif setengah, ini satu alif seperapat. Loh, nyambung. Ini perbedaan pendapat di antara ulama, maka kalian sering mengerti perbedaan pendapat yang ada, kalian akan menghargai pendapat orang lain yang berbeda pendapat. Nyambung itu. Dari sini dibangun jiwa toleran itu. Ayo. Alifin warub'in dengan kadar satu alif seperapat. Ya. Wal muradu dan bermula yang dimaksud annadzalika itu sesungguhnya kadar qadruhu itu kadarnya mat bi'tibaril maddi itu dengan pengiraan mad bi'tibaril maddi tabi'i itu dengan pengiraan kok itu dari mana sih bi'tibaril wal muradu dan bermula yang dimaksud itu annadzalika sesungguhnya itu panjangnya mat wajib tadi qadruhu itu jadi khobarnya anak kan udah itu qadruhu itu kadarnya mat bi'tibaril maddi tabi'i dengan iktibar menganggap atau menghitung mat tabi'i. Ayo. Bi'tibaril maddi tabi'i dengan menghitung mat tabi'i. Ya. Wama dan mat zida ayo harokatin lalu bacanya zaidun lagi zida yang ditambahkan alaihi apa alaihi atas ma zida yang ditambahkan apa alaihi atas ma. Terus panggung wa inda Ibnu Umar apa yang benar wa inda Ibnu Amiri inda itu huruf apa? Masa Ibnu
Wa inda ibni Amiri. Wa inda beni. Wa inda bni Amiri, dan menurut Ibnu Amir. Ya. Wal Kisai dan Imam Kisai. Nah itu kan kalian sering dengar Imam Al-Kisai dalam ilmu nahwu kemarin waktu kawakib, ya kan? Nah, itu beliau ahli tajwid sekaligus ahli nahwu, itu Imam Al-Kisai, Imam Mubarrid di antaranya. Yo. Miqdaru alifaini itu wa inda, ya benar Miqdaru aja lah. Miqdaru alifaini itu bermula, kan inda tadi khobar. Wa inda bni Amirin, dan itu menurut Imam Ibnu Amir, wal Kisai dan Imam Al-Kisai, miqdaru alifaini bermula kira-kira 2 alif. Kalau 2 alif berarti berapa harokat? 4. Nyambung. Ini perbedaan pendapat. Ayo. Miqdaru alifaini bermula kira-kira 2 alif. Wa inda Asimin, dan itu Asim, menurut Imam Asim, dan itu menurut Imam Asim. Miqdaru alifaini wanisfin bermula kira-kira 2 alif, wanisfin dan setengah. Nah, menurut Imam Asim 2 alif setengah berarti 5 harokat. Jadi ja'a itu boleh 6 harokat, boleh 5 harokat, boleh 4 harokat, kan tergantung imam mana yang diikuti. Nah, ilmu ini kronologisnya nyambung kan? Dalam ilmu tajwid mah hanya disebutkan sekian. Nah, ini ulama-ulama yang mengatakan itu semua. Paham kan? Lihat kitabnya. Mana pulpennya? Pinjemin yang punya. Ngaji itu disiapin. Besok harus merubah karakter. Dengan mental budak lu bawa kemari. Ayo. Wa inda hamzatin dan gua cewer lu. Ini lagu ngaji nahwu. Wa inda hamzati dan hamzata itu yang berumun syarif, lebih parah lu. Wa inda hamzata, dan menurut Imam Hamzah. Ngawur aja lah, ngaji nahwu wa inda hamzatin. Lebih norak lu malah. Wa Warosin dan Imam Warosi. Miqdaru salasi alifatin bermula kira-kira 3 beberapa alif. Nah, berarti kalau 3 alif berapa? 6 harokat. 6 harokat. Yang punya pulpen 2 pinjemin Al. Yang punya pulpen 2 enggak? Enggak punya pulpen nyari supaya punya bagaimana? Santri itu kreatif. Gua enggak cara ngaji cengengesan. Punya enggak gua? Ini enggak lu rusak melulu lu ah. Enggak ada. Udah ntar beli. Gak usah beli, ngomong aja sama gua. Pulpen banyak di dalam. Ayo terus. Wahazihi tariqatit tasyiri. Wahazihi tariqatut taysiri. Wa tariqatus syatibati laisa fiha illa martabatani. Baca pokro lu. Wahadihi, dan bermula ini cara-cara yang di atas tadi, gitu loh. Tariqatut taysiri itu jalan memudahkan orang yang ngaji. Loh. Wahazihi, dan bermula ini cara-cara. Tariqatut tasyiri. Taysiri yassaro yuyassiru. Seperti Tariqatut taysiri itu cara-cara memudahkan orang yang membaca. Wa tariqatus syatibati. lu tadi juru nasrib bisa enggak? Fa'ala yufa'ilu
Taf'ilan yassara yasiru taisiron, biar paham. Kan begitu saya ngajarin dari kemarin-kemarin. Dan cara untuk orang-orang yang Syatibiyah ya, orang-orang yang mengikuti Imam Syatibi gitu loh, ayo. Dan cara-cara untuk orang yang mengikuti Imam Syatibi. Laisa itu tidak ada, Yang kencang. fiha di dalam ini cara, illa martabatani, Fiha tadi sebagai apa? Setelah laisa. Ulangi coba. laisa itu tidak ada, fiha itu Nah, itu di dalam di dalam tori kotus Syatibiyah. fiha itu di dalam Thariqatus Syatibiyah, illa martabatani, kecuali dua martabat. Apa tarkibnya yang benar? Saya udah mukodimain laisa. Iya kan? Khobarnya udah ada fiha, ya illa martabatan itu isimnya laisa. Illa martabatani, kecuali apa, dua martabat. Nah, ya kan tadi ada 3, ya. Pertama Imam Qalun, Abu Amr dan Ibnu Katsir. Berapa tadi? Miqdaru alifin wa nisfin, 1 alif setengah. Oke, berarti kan 3 harokat. Diperhatikan loh, jangan cengengesan loh. Gue serius ini, tajwid saya pada nggak pedes, gue pada bertingkah. Nyambung. 1 alif setengah itu sama dengan 3 harokat. Itu berapa yang pertama? Berapa yang kedua? Wakila alifun warubun. Dikatakan cuman alif dan seperempat. Ngerti? Nah, berarti berapa harokat? Ya nggak nyampe 3, 2, sekian harokat. Oke, itu menurut Kil. Terus itu doang ya. Wa mazida bi'tibari mati tobi wa mazida alaihi wa inda, kan yang ketiga nih. Wa inda ibni Amirin wal Kisai miqdaru alifaini. Oke, 2 alif berarti 4 harokat. Wa inda Asimin miqdaru alifaini wa nisfin. Itu kan? Wa inda Hamzata wa Warosin miqdaru salasi alifatin. Kan berarti ada 4 atau 5 itu makil tadi. Ya kan? Nyambung enggak? Nah, hadhihi wa hadhihi thariqatut taisir. Oke? Cara-cara tadi semua itu adalah untuk memudahkan orang yang belajar. Wa thariqatus syatibiyati laisa fiha illa martabatani. Menurut tarekat ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Asy-Syatibi itu cuman ada 2 martabat. Nah, apa itu 2 martabat? Nah, itu imma ayyumadda biqadri, itu isinya. Ayo. Imma anna yumadda. Imma ayyumadda. Kok anna? Imma ayyumadda, bahwasannya ada kalanya. Ada kalanya. Artiin semua kalian, jangan keminter. Ada kalanya bahwa dibaca panjang di kodri arba'i harokatin, buang. dengan kadar 4 beberapa harokat. Ya. Au siti harokatin, atau 6 harokat. Nah, kan cuma 2 itu. Kalau enggak 4 harokat ya 6 harokat. Oke? Lah 4 harokat itu bagaimana? Lanjutin. Fa'arba'u maka bermula 4 di kodri alifaini. Nah, berarti kan fal arba'u arba'u harokatin, al yang ada pada al arba'u itu adalah menggantikan posisi mudhof ilaih. Itu yang kemarin saya pernah protes. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina
Ngapain pakai fiddin yang lama manjang-manjangin aja? Fiddin. Lah fiddin ini asalnya fiddinina. Ya sama seperti itu. Oke? Gitu. Makanya orang kalau nggak belajar ilmu nahwu ya nggak paham. Begitu. Makanya yang bener ngajinya, jangan kayak Habibi. Apa lu pakai nengok-nengok lu? Lu kok sama. Puasa yang ngaji malah ribut. Teriak-teriak. Ingat gak? Yang ngomong gak gue cewer lu ribut lo sama Alvin. Saya pikir ada apa nih suara teriak-teriak. Dia ribut sama Alvin. La ilaha illallah. Paham? Lanjut. Udah bapak lu noh. Udah sih lu ribut. Ayo. Dulu. Oh bapak lu noh. Bikodri alifaini dengan kadar 2 alif. Wasitu dan bermula 6 harokat. Bikodri salasi alifatin itu dengan kadar 3 beberapa alif. Wal munfasilu dan yang kenceng apa? Wal munfasilu dan bermula mat munfasil. Yajri itu berlaku. Fihi di dalam mat munfasil. Fihi di dalam munfasil. Apa jami uzalika, apa itu semua? Semua itu torekot. Apa kan semua? Tadi kan menurut Imam Abi Amrin, Kolun, ya begini. Menurut Imam Asim sekian. Ngerti maksudnya? Nah, itulah maksudnya isinya zalik. Nyambung kan? Itu semua wahadi kan dikomentari tadi. Wahadi thariqatu taisir. Wa thariqatu syatibiyati laisa fiya illa martabatani. Nah, itu kan ada kalanya 4 harokat atau 6 harokat. Itu semua berlaku untuk mat munfasil, mat jaiz munfasil. Oke? Ayo. Illa anna ziyadata kecuali bahwasannya tambah apa toriko. Apa sih? Lu apa itu maksudnya apa dari mana? Kalau maksud lu apa? Biran saya. Ila anna ziyadata kecuali bahwasannya tambah. Nah, iya, kok lu kasih apa itu apa dari mana? Bingung saya. Fihi di dalam munfasil alat tobi'i atas matobi'i. Nah kan matobi'i, paham kan? Ditambahin panjangnya, nyambung kan? Itu maksudnya, ayo. Jaizatan dengan jaizatun itu khobarnya anna jaizatun. Tolong jawarin menjadi yang benar jawabannya. Begitu. Jaizatun itu boleh. La wajibatun tidak wajib. Tuh, kalau mat wajib kan harus. Tapi kalau dengerin Rio, bercanda melulu. Panjangnya segitu itu paten kalau untuk mat wajib. Yang satu kalimat ja'a, su'a, si'a. Oke? Ini kan belum saya tulis. Masih menuntasin bacaan ini. Nah, kalian kudu paham. Maka ngaji ala kampung seperti ini itu enggak dipraktekkan. Gitu loh. Lu mau di debat, lu mau ajak debat sama orang yang baru belajar kemarin, ya nggak usah ladenin, percuma. Paham nggak maksudnya? Nah, iya orang kita yang ngaji konvensional tiap hari seperti ini aja masih plegak-plegek, nggak karuan. Terus. Wabakia dan bermula sisanya. Astagfirullahaladzim. Masa fi'il madhi lu jadiin mubtada? Lu ceritanya gimana? Udah kembali ke Mundhiri. Dua-duanya udah majnunani. Wabakia dan bermula. Fi'il madhi bermula. Iya enggak? Ini gara-gara Kevin murtad tuh fasik. Iya kan? Males gue nyuruh lu. Ayo. Wabakia dan tersisa. Wabakia dan tersisa apa kismun akharu. Apa kismun akharu? Nah, kalau kismin miskin lah ya. Nah, ini kismun, ayo. Satu bagian. Apa kismun akharun? Akharu. Baru munsharif.
Apa kismun satu bagian, akhoru yang lain. Apa kismun satu bagian, akhoru yang lain. Wahwa dan bermula sisanya. Kismun akhoru. Kismun akhoru al-waqfu itu waqaf. Al-aridu yang kembali. Nah, bukan. Apa al-arid? Kan ada mat. Apa? Al-arid list. Apa arid maksudnya? Sifatnya Rasul, sifat jaiznya Rasul itu al-a'radul basariyah. Sifat-sifat yang tidak permanen. Sifat-sifat manusiawi. Maksudnya al-arid yang datang. Gitu loh. Nggak permanen, tapi al-arid temporer. Itu maksudnya al-arid. Al-arid yang datang. Al-aridu biar gak paham. Gua mah wakafin biar gampang. Lu masih belajar. Al-aridu yang datang. Nahu nasta'inu itu seumpama lapat nasta'inu. Nah, nasta'inu. Nah, kalau dibaca sukun kan nasta'in. Nah, itu kan sukunnya nun. Itu kan namanya kan wakof al-arid. Nyambung maksudnya. Nah, makanya disebut mat arid lis sukun. Begitu lah. Ayo, panjangnya berapa? Nah, ini. Faya juzu maka boleh apa madduhu panjangnya mad arid. Iya. Ila siti harokatin pada 6 beberapa harokat. Udah titik. Dia perhatikan. Bocil-bocil kok jangan keminter. Dengerin. Wah, kita duit nggak pokro pada keminter. Nih mat ini jelas tadi ini gua hapus. Sekarang mat wajib, ya kan? Ada juga mat jaiz, ya kan? Wajib itu huruf mat yang bertemu dengan hamzah satu kalimat. Makanya nama lain dari macam mat wajib itu adalah mutasil. Akhirnya digabungkan mat wajib, mutasil. Nih, jaa. Ini walaupun nggak dikasih tanda panjang, udah hukumnya udah otomatis. Nih alif jatuh setelah fathah, kan mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Oke, tadi bacaannya ini wajib panjang 6 harokat. Membaca Fatihah kudu yang benar, baca Quran juga kudu yang benar. Wajah amruna mamanya. Nah, sama juga baca jaa zaitun. Nah, nahu juga belajar tajwid bukan nahu diem. Jangan doa lupa kayak Odon kemarin lagi tahlil malu-maluin waris. Lu ngaku orang Serang, orang Banten. Suruh belajar. Besok lu gantian tuh. Paham? Oh. Ini su'a. Nih, ini kan wawu sukun jatuh setelah doma. Kan bacaan berarti kan matobi asalnya. Tapi berhubung bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Wasi'a, asalnya kan sa'a. Nah, kalau mabni majhul kan si'a. Dijahati, kalau sa'a jahat. Si'a. Tuh, ini kan ya sukun jatuh setelah kas. Nah, ini bacanya berapa tadi? 2,5 alif atau 3 alif lah yang dominannya sama dengan 6 harokat. Paham itu? Ini kalau dalam satu kalimat namanya mat wajib. Nyambung. Nah, sekarang jaiz ya munfasil. Umpamanya contoh yang tadi Musa, spidolnya miskin banget ya. Diperhatikan. Musa amaro. Nih. Ini kan karena alifnya bengkok kan. Kalau alifnya lempeng kan begini.
Umpamanya, cuma kan memang begitu tulisannya. Kan berarti begini. Ini pembanding. Ini alif bengkok, maka fathahnya didirikan. Oke? Ini kan sama dengan mat. Mat apa? Mat tobi'i kan? Nah, tapi bertemu dengan hamzah. Musa kalimat isim, amaro kalimat fi'il. Kan kalian udah paham. Oke? Nah, ini artinya ada huruf mat bertemu dengan hamzah, tapi dalam dua kalimat. Itu namanya mat jaiz, munfasil. Kenapa munfasil? Karena Musa satu kalimat isim, amaro satu kalimat fi'il. Kan berarti dalam dua kalimat. Loh, ini kan yang mendalami begini kan ilmu nahwu. Kalau hanya orang belajar ilmu tajwid, ya Musa ama kok nggak masalah kalau orang nggak ngerti ilmu bahasa Arab, iya kan? Nah, termasuk contoh yang lain wal qadi. Ini kan qadi apabila ada alnya, kan ya-nya dalam penulisan muncul. Kalau nggak ada alnya qadin. Nah, ini kan dalam ilmu nahwu juga. Tuh, maka tanwin qadin disebut tanwin iwat an harfin mahdhufin. Cara penulisannya pertama apabila dia ada alnya, ya-nya muncul atau dimudhofkan. Nggak ada alnya, tapi dimudhofkan. Umpamanya ini wal qadhi amaro. Dan bermula hakim itu memerintahkan siapa? Qadhi. Ini loh, ini mat. Ini juga sama. Atau mungkin saya bikin contoh yang lain. Qadhi Amerika. Umpamanya. Qadhi Amerika hadirun umpamanya. Loh. Ini walaupun nggak ada alnya karena dimudhofkan. Bermula hakim Amerika itu hadir. Iya kan? Contoh yang satu apa tadi? Oh, kulu ayat. Walaupun ada alifnya. Amanna. Nah ini loh. Waw sukun jatuh setelah dhammah bertemu dengan amanna. Iya kan? Nah ini kan namanya disebut mad jaiz. Jaiz otomatis Kenapa sih munfasil? Kalimatnya beda. Dua kalimat. Kalau wajib mutasil. Kenapa mutasil? Karena rata-rata, semuanya bukan rata-rata. Itu dalam satu kalimat. Nyambung nih. Ilmu tajwid seperti ini kelar. Nah, tinggal ini ada kurang. 3 tadi kan? Ada namanya mad arid lis sukun. Tuh. Apa maksudnya? Ini saya buat contoh pertama. Nasta'inu. Asalnya inu. Asalnya kan mad tobi'i. Iya kan? Kebalik. Mad tobi'i. Berhubung. Ini bisa dihapus kan nih? Oh bisa. Berhubung bertemu dengan sukun karena wakof, artinya huruf mat bertemu menjadi disukun kan gitu. Apa bertemu dengan sukun nun yang disukun karena wakof, maka panjangnya 6 harokat nggak wajib tapi jaiz. Maka iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Boleh 6 harokat. Nyambung kan? Paham nih? Kudu paham. Santri kemudian apa namanya belajar begini aja kelimpungan ya, malu-maluin santrinya loh gitu loh. Trouble mulu ini dari tadi nih. Udah biar ganti halaman lanjut. Panjang itu. Tapi udah nggak apa-apa dah. Kalau memang ya udah nggak apa-apa. Ini kan panjang udah pembahasannya. Iya kan? Nah, besok itu fa'in kila Mamadu Zaid. Lafaz Zaid, ja'a Zaid. Itu mat juga, mat apa? Nah, itu besok. Dikit-dikit lah. Iya kan? Termasuk itu banyak itu pembahasan mat masih sampai halaman berapa itu.
dimutolaah, diterus, begitu loh. Pak Ingkilah alamat Rafido mau sampai itu doang tuh, halaman 12 yang agak atas itu. Ma faidatul khilaf. Oh, itu keren. Itu embrio ilmu toleransi. Tuh. Maka orang yang belajarnya itu tuntas, cenderung toleran. Jangan belajar, ini ada bapaknya Kamal, Habib Rosid. Ya, mau tidak sesuai dengan itu. Apa sesat? Wah, repot. Itu yang dimaksud oleh Gus Dur. Apa namanya? Islam datang bukan untuk mengganti budaya nenek moyang kita, ya kan? Tapi Islam datang adalah untuk memuliakan budi pekerti. Kalau kata Bung Karno, jadilah kalau jadi Islam jangan jadi Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi Yahudi, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India. Nah, kita hidup di Indonesia, ya jaga tadi ya, beragama. Ada orang bikin, ada bakar menyan kan memang dari dulu orang pada bakar menyan di Arab yang sekarang bakar menyan. Paham nggak maksudnya? Wah itu katanya memuji setan siapa sih yang dipuji? Sok banget tahu lu ah. Paham nggak? Nih dengerin, biar kalian tahu. Ini siapa yang orang kampung? Oh iya, lu usah jauh-jauh, lu kan orang kampung Rawaboko, ya enggak? Lu suka ke sawah enggak? Ke kebun, besok ikut bapak lu, suka mancil, nyangkul enggak? Ah, norak orang kampung biasa megang cangkul, lu kemarin Don, ke sawah enggak? Mancul enggak? Baru dipanen, lu pernah mancul enggak? Nih dengerin, saya kasih ilmu supaya kalian jangan mudah mengkafirkan orang. Bapak ini ada Habib, lu center Don, udah center dia aja. Nah itu Habib Rosid, ya gak? Mau bapaknya Kamaluddin, lu geser ke sono, ya gak? Yang penting dia kena. Ajaran itu apa yang diputar? Ini nggak cerdas sama sekali. Dengerin, namanya macul. Udah Rosid. Nih, lu tanah, gue contohin. Jangankan pacul, orang macul, jelek. Iya enggak? Itu kalau tanahnya basah, pasti macul cacing. Paham enggak? Dan itu bukan 1-2 cacing, kan anak cacing buahnya. Itu sekali macul aja bisa puluhan cacing yang terbunuh. Dengerin. Lu iya kan? Mau nggak bisa menghindar. Maka kenapa orang-orang tua dulu bikin acara selamatan? Loh, selamatan itu apakah ada ayamnya, bekakak namanya, ada telur, ada kuluban, ya kan? Itu bentuk permohonan maaf kepada binatang-binatang yang disakiti. Karena orang macul mau tidak mau ya mematikan, memacul banyak banget binatang. Itu bisa ribuan jutaan. Nah kalau tanahnya sawahnya 1 hektar, banyak apa enggak kira-kira yang terbunuh? Itu ribuan bahkan bisa jutaan cacing yang terbunuh. Nah, leluhur kita untuk meminta maaf sama makhluk-makhluk Allah yang terbunuh tidak sengaja tadi, selamatan. Maka ketika mau nyangkul selamatan, mau manen juga selamatan, itu bentuk syukur kepada Allah melalui alamnya. Nyambung maksudnya? Nah kita nggarap alam itu juga menyelakakan atau mematikan, mengorbankan banyak makhluk-makhluk yang lain. Walaupun cacing itu makhluk Allah. Nyambung gak maksudnya? Maka kita harus ramah sangat sama alam. Karena itu perintah Allah.
tanpa adanya alam, maksudnya entah sawah entah lain. Dan kemarin makanya saya sering ngomel sama kalian, kalau kalian menyia-nyiakan nasi yang kalian masak atau dikasih sama orang, satu butir nasi itu melibatkan puluhan bahkan ratusan orang. Iya kan? Nebar benih, setelah disebar benih tumbuh, dikumpulin, baru ditanam satu-satu. Ya, nanemnya orang namanya nanam padi nggak bakal maju. Dengerin, sama aja orang mancing sampai budet nggak bakalan maju orang mancing. Orang mancing maju, nyungsep lah, kempang. Iya apa enggak? Orang nanam padi yang nggak bakal maju, mundur. Nah, kalau dia maju mau diinjek-injek yang udah ditanam, kan masih nanamnya mundur. Lu kan belum pernah kan? Nah, kalau sama udah pernah waktu mana anak dulu, nanamnya mundur, ya Pak. Itu kak tangannya begini, kalau begini ribetin. Ya, begini bukan. Oh, itu yang nanam padi pada begini itu punya tuyul. Orang begitu bukan. Kalau begini yang ribetin. Paham nggak? Tuh. Ini ngerti nih. Kenapa selamatan orang mau bajak sawah, orang mau nyanggul sawah. Paham kan? Ada yang musyrik nggak? Ada yang musyrik nggak? Bentuk syukuran tadi, syukuran selamatan kan dimakan. Iya kan? Ditinggal. Siapa yang lihat? Ambil makan. Kan disedekahkan. Nyambung maksudnya? Ya nggak ada yang musyrik loh. Ngaji itu jadi saya seperti itu. Nah, khilaf ulama-ulama yang tadi disebutkan menurut Ibnu Amir, Imam Kisai, Imam Mubarid, Imam Asim, ya kan? Imam Qolun, Imam Waros dan lain sebagainya, itu adalah bentuk daripada toleransi yang kita kembangkan. Paham kan? Jangan malah teriak-teriak ini dan ini, berarti nggak paham ngajinya. Nyambung nih? Nyambung nggak? Makanya jangan malas jadi orang. Deres yang rajin, baca yang tekun. Nah itu baru benar. Gitu loh. Kalau fisik kalian memang cengeng, nggak usah minum es. Kan udah berkali-kali dikasih tahu. Itu zalim pada diri sendiri. Begono tujuannya. Ya udah, Habib Rosid udah datang. Dengerin lupa ya. Oke. Udah sementara itu dulu. Besok mutolaah yang benar. Gitu loh. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.